Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh Bapak Ibu jamaah pengaosan Masjid Al-Mabrur IPHI, ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat ridhahipun Allah Subhanahu wa taala. Mas-mas, mbak-mbak, adik-adik jamaah rahimakumullah, ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan. Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga bisa kembali membahas fikih ibadah, pembahasan fikih salat yang pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang fikih salat berjamaah. Salat berjamaah yang sangat penting sekali, karena itulah yang kita dapati, itulah kesan yang timbul ketika menjumpai masjid-masjid yang bangunannya megah namun sepi dari jamaahnya, yang terkadang yang adzan iqamah sekaligus menjadi imam dan makmum bagi dirinya sendiri, alias tidak ada satu orang pun yang hadir bersamanya. Sehingga ketika muadzin berhalangan, maka terkadang sebagian masjid itu nggak ada adzan, Mbak. Pada waktu zuhur, asar terkadang nggak ada adzan. Demikianlah kondisi yang sangat memprihatinkan, bangunan masjid yang megah, kokoh, namun kosong dari jamaahnya. Padahal kalau kita melihat betapa besarnya keutamaan sholat berjamaah, yang mana orang yang rajin sholat berjamaah maka akan apa? Akan mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Setiap langkah itu akan dicatat kebaikan, akan dihapus dosa, akan diangkat derajatnya. Dan orang yang rajin sholat berjamaah itu akan mendapatkan jaminan Allah, akan mendapatkan cahaya yang terang di hari kiamat kelak. Bahkan Allah menyediakan jamuan khusus bagi orang yang rajin sholat berjamaah. Kemudian pertemuan kemarin juga kita bahas agar kita semakin mendapatkan pahala yang melimpah adalah memperhatikan adab ketika pergi ke masjid. Baik itu berwudu dari rumah, jika memungkinkan menjauhkan diri dari bau yang tidak enak, pakaian, mulut, dan juga membaca doa keluar rumah, jalan tidak tergesa-gesa walaupun sedang telat,
Ketika masuk masjid, kaki kanan baca doa. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Nanti kalau keluar juga baca doa dengan kaki kiri. Dengan harapan jamaah rahimakumullah, seseorang itu mendapatkan pahala yang melimpah, pahala yang banyak. Pembahasan berikutnya yang akan kita bahas adalah masih berkaitan dengan fikih sholat berjamaah, yaitu batasan. Berapakah batasan jumlah orang dikatakan berjamaah? Pinten Pak Bu? Kali ini sholat berjamaah itu dianggap sah jika minimal dilaksanakan oleh 2 orang. Dilaksanakan minimal 2 orang. Karena dalam bahasa Arab 2 itu juga dinamakan ijtima, dinamakan berjamaah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ketika ada seseorang yang masuk masjid untuk sholat, maka Nabi menganjurkan, ala rajulun yatasaddaqu ala hada yusalli ma'ahu. Niki kisahipun, ada orang yang masuk masjid mau sholat Pak, padahal sholat sudah selesai. Kemudian Nabi menawarkan, tidakkah ada seseorang yang barangkali mau bersedekah terhadap orang yang sholat ini? Maka napa Pak? Faqama rajulun fasalla ma'ahu. Maka ternyata ada seseorang yang bangkit, kemudian apa? Ikut sholat bersama orang yang datang tadi. Faqala Rasulullah SAW, hadani jama'atun. 2 orang ini apa? Dikatakan berjamaah. Ya. 2 orang ini dikatakan apa? Berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini menunjukkan bahwasannya apa? 2 orang itu sudah dinamakan apa? Berjamaah. Namun di sini ada faedah juga yang sangat penting, yaitu kenapa tadi ada orang yang sudah sholat Pak, kemudian menemani apa Pak? Orang tersebut sholat. Napa hukumipun? Hukumipun apa Pak? Hukumnya adalah boleh, bahkan sholatnya itu dianggap napa? Sunnah. Dianggap sunnah. Sehingga para ulama menjelaskan, bahwasannya apa? Bahwasannya seseorang dibolehkan melakukan sholat 2 kali jika ada sebab yang membolehkan. Boleh sholat wajib 2 kali jika ada sebab yang membolehkan. Contoh sebabipun apa? Contohipun sholat di masjid berjamaah bersama imam. Sudah sholat 5 waktu, sholat isya contohnya nih, berjamaah dengan imam. Kemudian pulang Pak Bu, pulang ke rumah dan sholat lagi mengimami keluarga di rumah.
Mungkin istri di rumah, mungkin ibu di rumah, bilang, nak, ibu pengen sholat berjamaah. Pengen sholat apa? Pengen kamu nak yang mengimami ibu. Maka hukumnya apa Pak? Hukumnya boleh, bahkan dianggap sunnah. Dianggap apa? Dianggap sunnah. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah jami'an, terkadang mungkin kalau kemarin ada pertanyaan, bagaimana kalau ibu sudah tua, kemudian apa? Kemudian berharap sholatnya di rumah saja nak, mengimami ibu. Maka kita katakan yang utama tetap laki-laki sholat di masjid. Nah nanti ketika pulang bisa mengimami keluarga. Dalilnya apa Pak? Dalilnya adalah praktek semacam ini pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah dahulu Mu'ad itu biasanya apa? Beliau sholat di Masjid Nabawi. Nah, sholat itu bersama Nabi, menjadi makmumnya siapa? Nabi SAW. Nah ketika Mu'ad sudah sholat 5 waktu di masjid yang dipimpin langsung oleh Nabi, kemudian ketika pulang ke kampungnya, maka Mu'ad mengimami jamaah Isya yang ada di mushola kampungnya. Terutama saat itu kan apa Pak? Terutama butuh pengajaran, butuh bagaimana menjelaskan tata cara sholat. Nah ini Mu'ad ketika pulang ke kampungnya mengimami jamaah Isya di kampungnya. Ini sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ya'ti qaumahu fayusalli bihim jamaah. Hadisipun sahih, riwayatipun Bukhari Muslim, bahwa Mu'ad bin Jabal ikut sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Kemudian Mu'ad pulang ke kampungnya dan mengimami kaumnya sholat. Hadis Bukhari Muslim. Nah, dan tindakan Mu'ad ini tidak diingkari oleh Nabi SAW, menunjukkan Nabi setuju dengan sikap Mu'ad. Dan persetujuan Nabi itu dianggap sebuah dalil. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi kita yang ingin meniru praktek Mu'ad, sholat di masjid berjamaah bersama masyarakat, kemudian kalau pulang pengen mengulangi sholat jamaah, menjadi imam bagi istri atau ibu atau anak perempuan, maka mendapatkan pahala 2 kali. Pahala sholat yang pertama sebagai sholat wajib, sedangkan sholat yang kedua sebagai sholat apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah. Dan juga faedahnya Nabi mengatakan, ada enggak yang mau sedekah dengan orang ini namanya sholat Pak? Dianggap sedekah. Ini dianggap apa? Sedekah. Menikah napa? Batasan jumlah orang dalam sholat berjamaah. Sekaligus ada faedah, kebetulan tadi ada faedah dari hadis tadi. Lalu Bapak Ibu, termasuk pembahasan yang penting adalah bagaimana posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Yang ini perlu dirinci.
Seperti apa para ulama menjelaskan posisinya? Yang pertama, jika hanya ada 2 orang, Pak. Ini penting kita bahas karena juga sering, Pak, hanya 2 orang saja. Bagaimana posisinya? Apakah imamnya di sini, terus makmumnya di sini, Pak? Di belakang. Ternyata kalau kita baca hadis-hadis Nabi menjelaskan jika 2 orang laki-laki sama laki-laki ini, maka posisi makmum adalah di samping kanan, sejajar dengan imam. Apa? Sejajar. Jadi bukan di belakang, tapi napa? Sejajar. Ini wonten hadisipun hadis sahih riwayat Bukhari. Ini hadis riwayat Bukhari bahwasannya Nabi SAW pernah bangun malam. Faqumtu an yasarihi faja'alani an yaminihi. Pernah, Pak, sahabat Ibnu Abbas niku ketika sholat, Pak, melihat Nabi sholat malam. Ketika Nabi sholat malam, Ibnu Abbas kemudian ikut sholat, Pak. Ikut sholat dan berdiri di sebelah kiri. Pertama sebelah kiri. Faja'alani an yaminihi, kemudian Nabi Pak menarik, dipindah ke sebelah kanan. Ini menunjukkan bahwasanya jika hanya 2 orang posisinya tempuh di sebelah kanan. Sebelum dilanjutkan, Ustaz. Iya, monggo. 2 orang itu bisa 2 orang laki-laki, yang satu di sebelah kanan sejajar. Dan andai kata ada tambahan 1 orang pelaku wanita, posisinya gimana? Ada tambahan 1 orang. Misalnya di sini di masjid, kebetulan hanya ada Ustaz sama saya. Saya kan sejajar dengan Ustaz. Tapi juga ada jamaah wanita. Kasus seperti ini sering ada nih. Bagaimana jika seandainya ada tambahan 1 wanita, maka posisinya tetap sama, Bapak. Tetap samping kanan, karena wanitanya kan jauh di belakang. Jauh di belakang. Berbeda nanti kalau datang laki-laki lagi. Jadi posisinya apa? Posisinya sama, tetap di samping kanan. Terutama Bapak nih, ketika jamaah wanita itu datang, kita kadang nggak tahu, Pak, juga. Enggak, kebetulan sholatnya bersamaan. Misalnya saya sama istri ke masjid, kebetulan yang ada di masjid ada Ustaz. Ustaz sebagai imam, saya di samping kanannya, istri saya posisinya di mana? Di belakang, tetap di belakang. Dan samping kanan, tetap di samping kanan nih. Maksud saya tadi kalau di masjid pun kan nggak tahu kalau datang yang perempuan itu kan nggak tahu nih biasanya, karena kadang seringnya jaraknya jauh, juga kadang ditutup hijab, dan ketika meskipun nanti tahu yang datang maka Pak, posisinya tetap di samping kanan, makmum di samping kanan imam. Sekarang pertanyaan berikutnya, andai kata hanya berdua kebetulan suami istri, posisinya gimana? Nih pertanyaan bagus sekali. Jika seandainya hanya berdua suami istri, maka istri di belakang. Di belakang. Di belakang yang tepat. Di belakang ini. Jadi nggak di samping kanan ya, Pak. Kalau istri, kalau beda laki-laki dan wanita nih mengimami istri, maka istri di belakang. Jadi Bapak Ibu yang terhormati Allah, menunjukkan sebenarnya dalam hal ini
sebagian mungkin kita juga agak mundur sedikit nih. Sebenarnya kalau nggak mundur sedikit pun nggak masalah Bapak nih. Seandainya sejajar. Bahkan kalau menurut hadis itu apa Pak? Ya sejajar gitu. Cuma terkadang kan masa makmum apa? Lebih imam atau kadang ya. Jadi apa? Si samping kanan dan sejajar. Pertanyaan berikutnya. Nggih, monggo. Kebetulan sholat tahajud hanya berdua, tapi sholatnya tidak berjamaah tapi sendiri-sendiri. Gimana? Boleh atau tidak? Nggih. Berkaitan dengan sholat tahajud Bapak, sholat tahajud itu secara asal adalah dikerjakan sendiri-sendiri. Sebagaimana sholat Nabi itu yang biasanya sholat tahajud ya Mbak, tidak berjamaah dengan apa? Dengan istri. Dan boleh dikerjakan secara berjamaah, namun tidak dirutinkan. Kadang-kadang itu sholat tahajud berjamaah itu hukumnya boleh. Dalilnya tadi itu Abbas ikut sholat tahajud dengan Nabi. Jadi secara asal itu sholat tahajud itu sendiri. Kalau kadang-kadang berjamaah hukumnya boleh. Beda dengan taraweh. Taraweh beda lagi nih. Taraweh beda lagi. Ini pertanyaan bagus sekali Bapak nih. Ikut jika dua orang laki-laki. Kemudian berikutnya, jika makmum lebih dari satu, jika makmumnya lebih dari satu, berarti 3 orang, contohnya nih, 3 orang, yang itu apa Pak? 3 orang laki-laki contohnya, maka di sini posisi makmum berada di belakang imam membentuk barisan. Di belakang apa? Imam membentuk barisan. Dalilnya hadisnya Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, qumtu an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berdiri di sisi kiri Rasulullah SAW. Lalu beliau memegang tanganku dan menarikku hingga aku berdiri di sebelah kanan beliau. Niki berarti sebelah kanan. Sumaja Jabbar bin Sakhar Pak. Kemudian datang Jabbar bin Sakhar, lalu ia berwudu, kemudian datang dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Awalnya 2 orang nih, 2 orang yang apa niku? Jabir niku sebelah kanan, terus datang lagi sebelah kiri. Nah, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kemudian bagaimana Bapak? Fa'akhadha Rasulullah SAW biyadaina jami'an fadafa'ana hatta aqamana khalfahu. Namun ternyata Rasulullah SAW memegang tangan kami semua, kanan kiri dipegang Pak, dan mendorong kami hingga kami berdiri di belakang beliau. Nah, awalnya kan sejajar di kanan kiri, kemudian Nabi memberikan petunjuk bahwa disuruh aku belakang, akhirnya tepat Bapak di belakang Nabi. Jadi kalau di makmumnya 2 orang, ya bukan sejajar tapi di belakang. Menunjukkan Bapak, kalau ada yang datang, kan biasanya baru 2 orang ada yang datang, maka yang sebelah kanan ini mundur ke belakang. Mundur ke belakang, terus berarti apa? Berarti yang datang tadi tepat di belakang imam. Tepat di belakang apa? Imam. Bukan sampai kanannya lagi, tapi di belakang imam. Kalau nggak paham gimana Pak? Nah, ini malah nggak mundur-mundur. Nah, kita boleh memberikan isyarat apa nih? Suruh mundur boleh. Nabi saja melakukan itu boleh Pak. Jadi
gerakan dalam sholat karena kebutuhan, yang penting nggak mundur, jangan mundur itu. Kalau gitu batal ya. Kalau bilang mundur batal. Yang penting coba gerakan itu. Sebenarnya nggak perlu ditepuk, seharusnya paham atau nggih, langsung refleks, langsung apa? Ke belakang. Ngoten nggih. Hadisipun sahih riwayat Muslim. Hadisipun sahih riwayat Muslim. Ngoten nggih. Jadi kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ini yang mungkin nggak paham pun imam juga bisa maju atau makmum yang mundur. Kemudian berikutnya, jika makmumnya wanita, maka jika wanita bermakmum kepada laki-laki, jika wanitanya seorang diri maupun banyak, maka tetap posisinya di belakang imam, tidak sejajar. Sebagaimana yang ditanyakan Bapak tadi, Sholaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan Nabi SAW wa ummi Sulaim khalfana. Niki nggih. Jadi aku salat bersama seorang anak yatim di rumah kami di belakang Nabi SAW, dan ibuku Ummu Sulaim di belakang kami. Ini Pak misalipun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Anas bin Malik pernah berkata, aku salat bersama seorang anak yatim. Berarti Anas bin Malik ini salatnya bersama apa? Anak yatim di belakang Nabi SAW, dan Ummu Sulaim itu di belakang sana, masih di belakang jamaah laki-laki. Ini hadisnya umum, maka apa? Jika makmumnya hanya seorang wanita, nggak ada yang lain, maka apa Pak Bu? Di belakang. Di belakang. Kalau jamaah itu katakanlah ya 5 orang, tapi semua wanita, imamnya di mana? Kalau wanita mengimami sesama wanita, maka imamnya di tengah. Ya, tunggu Ibu. Di tengah nggih. Hadisipun apa? Hadis dari Rabat Al-Hanifiyah berkata, Anna Aisyata ammatshunna wa qamat bainahunna fi sholatil maktubah. Bahwasannya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, pernah mengimami para wanita, dan beliau Aisyah berdiri di tengah-tengah di antara mereka dalam sholat wajib. Terus ibu-ibu menaik berjamaah nggih teng griya kali nggih putrinipun nggih safnya sejajar. Kalau hanya 2 orang nggih berarti sebelah kanan makmumipun. Kami sebelah kanan. Kalau 2 orang kan tengah-tengah, tengah-tengah sakit nggih. posisinya seperti laki-laki. Seperti laki-laki nggih. Dalam hadis lain, istri Nabi yang bernama Ummu Salamah, Pak. Anna Ummu Salamah ammat hunna fakanat wasatan. Jadi Ummu Salamah pernah mengimami para wanita dan ia berada di tengah-tengah. Ini saja Bu, ibu-ibu, ternyata para istri Nabi, para sahabat wanita Nabi pun juga semangat jamaah. Maka di rumah kalau bisa berjamaah dengan putrinya, dengan ibunya, maka itu lebih baik daripada salat sendiri. Dapat keutamaan nanti yang keutamaan umum salat berjamaah lebih afdal 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu berkaitan dengan posisi.
Mungkin ada pertanyaan bagaimana posisi dengan orang yang apa Pak? Orang yang kondisinya terkadang kan enten kan betul kursi Pak. Nggak betul kursi nggih. Nah, betul kursi teng masjid. Nah, ngoten niku pripun? Maka para ulama menjelaskan jika seandainya ada yang bawa kursi ketika berjamaah ke masjid, ya, bisa jadi kita pun nanti bisa mengalaminya ya Bapak, ya, ketika dalam artian sudah sepuh sangat, ya, yang kita memohon kesehatan walafiat, ya, sehat badannya sehingga bisa tetap sempurna sholat berjamaah. Ya, monggo Ibu. Ribon nyuwun sewu. Nggih. Perempuan yang sholat berjamaah di masjid, ya, dengan berjamaah di rumah. Oh nggih. Nggih. Nggih, pertanyaan bagus sekali nggih. Berarti adalah hukum sholat berjamaah bagi wanita. Para ulama menjelaskan bahwa hukum sholat berjamaah bagi wanita adalah tidak wajib. Ini para ulama sepakat hukumnya tidak wajib. Namun afdal mana? Afdal mana bagi wanita, apakah sholat berjamaah di masjid atau berjamaah di rumah? Maka para ulama menjelaskan bahwasannya sholat berjamaah bagi sholat bagi wanita ini napa sholat yang hukumnya napa wajib tentunipun, yang lebih utama adalah sholat di rumah. Yang lebih utama napa sholat di rumah. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Berdasarkan kalau kita melihat dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, prakteknya memang ada para sahabat wanita Nabi yang ikut berjamaah di masjid. Itu hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Namun kalau ma'afdal mana, maka berdasarkan hadis-hadis yang ada, maka yang lebih utama adalah sholat di rumah. Sholat apa? Sholat di rumah. Dalilnya sedap. Jadi dalilnya adalah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya sholat berjamaah, Nabi pernah mengatakan la tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutahunna khairun lahunna. Niki dalilipun hadisipun riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh para ulama hadis. Nabi menjelaskan la tamna'u ima'akum au nisa'akum al-masajida. Ini bagi para bapak-bapak nih, bagi para suami. Jangan kalian melarang istri-istri kalian untuk berjamaah ke masjid. Jadi para suami, bapak-bapak tidak boleh melarang para istri sholat berjamaah di masjid. Namun ibu-ibu juga harus izin. Kalau pengen berjamaah ke masjid apa? Izin suami. Dan ketika suami dimintai izin, maka enggak boleh melarang.
Kelanjutan hadisnya, wa buyutahunna khairun lahunna. Namun kata Nabi, salat di rumah mereka, para wanita salat di rumah itu lebih baik. Hadis penriwayat Abu Dawud. Namun kalau ibu-ibu pengen sholat berjamaah di masjid, pengen mendengarkan bacaan imam, apalagi nanti ada kajian, maka apa? Bisa jadi berjamaah di masjid lebih utama. Contohnya karena ada kajian, contohnya pun mengatakan. Namun secara umum sholat di rumah niku lebih baik. Namun praktiknya kalau kita lihat di zaman Nabi, para sahabat wanita Nabi itu juga pernah ikut sholat berjamaah di masjid. Jadi para sahabat wanita pun juga ikut berjamaah di masjid di belakang Nabi. Sehingga napa ibu-ibu ingkang sholat teng griya nggih monggo, ingkang teng masjid niku nggih monggo. Silahkan. Nggih monggo. Nggih. Iya. Secara umum maka pahalanya sama Bapak. Pahalanya sama tapi lebih utama berjamaah di rumah. Dan itu yang pahalanya lebih besar. Karena Nabi menjelaskan wa buyutahunna khairun lahunna. Dan rumah mereka itu, sholat di rumah mereka lebih baik. Jadi kalau ada ibu-ibu yang jarang ke masjid, ya nggak boleh istilahnya apa Pak? Kita rasanya kalau ke masjid, ibu-ibu niki barangkali nggih pengennya di rumah. Tang ibu-ibu nggih kang rajin ke masjid, nggih nggak boleh kita napa? Ya, istilahnya kita batin atau kita barangkali nggih kemantapan hatinya pengen di masjid, pengen mendengarkan bacaan imam. Kan sebagian ibu-ibu mengatakan, "Mas, aku nek teng masjid iki nek teng griya napa? Macane kirang fasih Mas, tak teng masjid mawon ya." Sebagian ibu-ibu nek ngoten nggih. Mirangaken imam. Ada yang mungkin merasa lebih khusyuk di masjid, wonten. Nggih, monggo Bapak. Nggih. Sebenarnya itu termasuk bentuk apa Bapak? Ya tidak selaras, tidak sesuai dengan hadis-hadis Nabi tadi. Maka sebaiknya dalam kondisi seperti itu kaum muslimin ya ketika membangun masjid maka hendaknya diatur bagaimana yang perempuan itu di belakang. Jadi itu tidak selaras dengan hadis yang telah kita sebutkan tadi ini. Maka ini juga maksudnya perhatian bagi kaum muslimin. Bagaimana ketika ketika membangun masjid itu diatur bagaimana jamaah bagi ibu-ibu itu di belakang. Sholatnya tetap sah, namun menyelisih hadis Nabi ini. Kalau masjid Istiqlal Jakarta itu ada di samping, nanti di paru. Laki-laki di kanan, wanita di kiri. Hanya dibatasi sekian aja nggak ada lagi. Nggih, monggo Bapak. Dia sholat juga pernah diberi pelajaran yang sorry pakai dan berbeda. Karena yang kemudian yang sorry ini berbeda apa? Berkaitan dengan masalah niat sholat. Niat sholat, maka para ulama menjelaskan bahwasannya an-niyatu mahalluha fil qalbi.
Niat itu adalah tempatnya tembundi, tempatnya di hati. Ya, tempatnya di hati. Maka para ulama menjelaskan bahwasannya ketika ingin sholat, maka apa Pak? Maka cukup di dalam hati dan tidak perlu dilafadzkan. Karena kita juga belum mendapati hadis-hadis Nabi yang Nabi itu menjelaskan kalau sholat beliau mengucapkan usolli contohnya. Namun di sini perlu kita apa? Kita garis bawahi. Di sana ada sebagian ulama, terutama kalau kita baca kitab-kitab dalam madhab Syafi'i, dalam kitab madhab Syafi'i, maka sebagian ulama itu membolehkan, bahkan ada yang menyunahkan, Pak. Ya, dengan dalil ketika dilafadzkan itu lebih memantapkan hati dengan asal seperti itu. Maka di sini apa? Kita hargai sebagian pendapat dari saudara-saudara kita yang mengucapkan usolli, karena mereka punya dasar pula dari kitab-kitab madhab Syafi'i yang mengucapkan usolli, kita hormati, kita hargai dan tidak boleh membid'ahkan. Hati-hati ketika membid'ahkan melafadzkan niat. Meskipun kita berpendapat dalam hal ini yang lebih kuat tidak perlu dilafadzkan, cukup dalam hati. Cuma niku harus menghargai perbedaan pendapat. Yang namanya fikih niku napa? Fikih napa? Luas, fikih niku luas. Masing-masing punya dalil, punya dasar. Yang penting saling menghargai perbedaan pendapat. Yang kunut dengan yang tidak kunut juga saling menghargai. Bagaimana saling menghargai? Yang kita napa? Salat di belakang imam yang kunut, salatnya sah. Bahkan Imam Ahmad menganjurkan ikut kunut, enggak mengapa. Jika makmum ikut kunut, tapi kalau imam, meskipun kalau imam enggak kunut itu Saya saja Bapak ketika biasanya kalau sholat subuh imamnya kunut, saya ikut kunut Pak. Karena apa? Kata Imam Ahmad, persatuan itu lebih penting, secara mana lebih penting. Wal khilaf syarr, dan perselisihan itu secara asal kan enggak baik itu Ya, intinya apa? Dalam masalah fikih Bapak Ibu, intinya kalau kita belajar fikih itu ternyata luas. Belajar fikih madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu luas. Maka dengan mempelajari pendapat-pendapat para ulama yang masing-masing ada dalilnya, nanti kalau semakin lama belajar fikih, maka insya Allah seseorang itu akan semakin lapang dada, semakin toleransi, semakin menghargai pendapat orang lain. Beda kalau mungkin belajarnya cuma satu fikih saja, itu nanti biasanya terkadang malah bisa menyalahkan yang lain, karena nggak tahu ternyata ini juga ada pendapatnya, ada dasarnya. Gimana? Bagaimana caranya bikin soft baru tapi cuma satu orang? Soft baru cuma satu orang. Pertanyaan bagus sekali Bapak, membuat soft baru hanya satu orang. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasannya barang siapa yang sholat sendirian di belakang, maka apa? Maka sholatnya tidak sah. Maksudnya adalah maksudnya jika masih ada ruang Pak, di shaf yang di depannya masih ada ruang, kok dia sholat apa? Sendirian di belakang padahal shafnya masih muat, maka dia nggak dianggap berjamaah. Namun jika memang sudah penuh apa Pak? Sudah penuh, maka ini termasuk udzur. Dia sholat di belakang tidak mengapa dan tidak perlu geret yang di depan. Karena sebagian itu ada yang digeret itu malah apa Pak? Kaget Pak. Digeret ini apa
Ada yang marah Pak digeret. Kalau posisi kayak gini misalkan gambar yang Nggih. satu pertama sampai sini, Nggih. kemudian yang kedua itu sampai sini, Nggih. tengah sini, ini dilanjutkan ke sini atau ke belakang? Nggih, bagus sekali. Kalau dalam masalah shaf Bapak, kita berusaha untuk tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan dengan tiang. Nyambung. Maka dalam kondisi longgar, maka sebaiknya kalau sudah sampai sini, sebaiknya di belakang. Kalau kondisinya longgar. Beda kalau kondisinya sudah sempit dan penuh, maka bisa diisi. Maka bisa diisi niku napa? Karena menjaga agar softnya tidak terputus. Tidak terputus. Meskipun kalau sholat di sana sholatnya sah. Sholatnya sah tapi menyelisihi yang lebih afdal. Tetapi begini Ustaz. Ada kata ini penuh yang di antara tiang ini. Terus di sini juga penuh. Karena ini menyusul. Ternyata di samping kanan tiang dan di samping kiri tiang kosong. Betul apa? Karena memang apa? Yang penting di sini kan dianggap satu baris itu sampai sini, Pak. Sampai sini. Nah, putus. Sampai sini kan udah pemutus. Pemutus ibaratnya sudah tembok gitu, ibaratnya tembok. Nah, kemudian yang belakang basah baru. Namun secara asal tetap sah, tetap sah sholatnya tetap sah sholatnya. Cuma di sini cuma menjaga agar tidak terputus. Beda kalau sholat Jumat yang di situ banyak jamaahnya yang penuh, maka tidak mengapa diisi shaf yang samping ini. Oke. Kalau di situ kan Pak, beda kondisi apabila memang masjid itu luas. Kalau luas kan kalau seandainya mesti yang ini, kalau nggak diisi itu otomatis kan mubadir. Karena banyak lokasi atau masih panjang. Nah kalau ini kan masih ada tidak mubadir dengan tempat. Tidak dengan dengan Masjid Nabawi yang memang itu luas karena sampingnya itu masih panjang. Itu kalau nggak diisi baru istilahnya iman-iman mubadir tempatnya itu. Jadi dalam masalah ini monggo dalam artian yang istilahnya dalam artian kalau seandainya yang datang ini sudah penuh ingkang badhe ngisi enten niki monggo ingkang badhe salat di belakang monggo sesuai dengan pendapat masing-masing. Sesuai dengan pendapat masing-masing. Maka istilahnya Bapak, jika seandainya ada yang di sini, tapi biasanya nanti diisi sendiri Pak. Kan biasanya ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di situ betul apa-apa. Menyambung pertanyaan. Iya Pak. Jadi kata saya tidak perlu membentuk baru, tapi hanya satu orang. Itu posisinya di mana? Mungkin yang dimaksud. Posisinya di tengah-tengah Pak. Posisinya di tengah-tengah. Karena Bapak masalah tiang ini di pondok pun juga ketika di tiang sampingnya pun ternyata diisi. Kalau kita lihat di pondok ini diisi, baru tadi dirapatkan ada masukan akhirnya ada rencana setelah tiang nggak diisi lagi. Jadi dalam masalah ini mungkin ada perbedaan istilah pendapat gitu. Kalau kita untuk saat ini di pondok ini ada tiangnya ini juga Pak. Dan di samping sana setelah tiang diisi juga. Diisi. Jadi maksudnya cuma yang afdal mana Pak ini? Monggo Bapak.
sementara karena belum kecil. Maksudnya belum lanjut melaksanakan sholat, kan belum terpelihara tentang kesucian, terutama kalau mungkin keluarganya yang memang terus bisa diantisipasi. Sementara anak bulan tipis di mana-mana kita tidak tahu. Posisi makmumnya anak itu. Posisi makmumnya. Anak kecil. Ya, yang dirasa tadi itu. Yang masih belum bisa memelihara tentang kesucian. Pertanyaan bagus sekali Bapak. Bagi anak kecil yang belum bisa memelihara kesucian, terutama ketika diajak ke masjid yang orang tua ingin membiasakan untuk sholat berjamaah, ini bagus Bapak, suatu bentuk tarbiyah atau pendidikan. Maka dalam hal ini perlu kita pahamkan bahwasannya alhamdulillah di zaman sekarang itu sarana banyak. Maka ketika ke masjid kita pakaikan pampers. Itu yang pertama kita pakaikan pampers. Biar apa Pak? Biar tidak istilahnya kencing di sajadah atau di masjid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maka posisi anak kecil tentunya di belakang orang-orang dewasa. Maka di belakang orang-orang dewasa. Yang penting Bapak, yang penting bisa dinasihati, tidak boleh rame, bisa dikontrol. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasanya ketika mengajak anak ke masjid, asalkan orang tua bisa mengontrolnya, bisa menasihati dan tidak rame, tidak lari-lari, tidak ganggu orang sholat, maka hukumnya boleh. Tapi kalau usianya masih sangat kecil sekali dan nanti nggak mungkin untuk mengontrol, nggak mungkin untuk istilahnya bisa mengatur, maka sebaiknya tidak diajak ke masjid terlebih dahulu. Itu kembali kepada bisakah orang tua itu mengontrol anaknya jika sholat di masjid. Karena sebagai contoh sholat Idul Fitri atau Idul Adha, bahwa anak kecil bahkan nangisnya itu bersaut-sautan. Harus nangis, kalau nangis, wong nangis kecil kalau belum pinggir lah, itu kan memang bagaimana selaku panitia sulit tuh, wis manjing sholat, waktunya sholat, nangis kecil, mesti ini nangis kecil ini dari doa pinggir baca buyut. Tapi kenyataannya selalu pasti ada setiap tahun itu. Gimana? Pertanyaan bagus sekali Bapak, masalah ketika anak menangis. Ini kasusnya beda Bapak, Kalau sholat Idul Fitri itu memang semua Pak, semua sangat dianjurkan untuk pergi ke lapangan. Bahkan sampai orang tua yang sampun sepuh, para wanita-wanita semua itu diperintahkan Nabi untuk ke lapangan. Jadi dalam kondisi sholat Idul Fitri maka anak kecil pun juga ke masjid ke lapangan sholat Idul Fitri. Karena ini berkumpulnya semua kaum muslimin dan kaum muslimat. Jadi beda kalau nanti kan kasusnya kalau sholat berjamaah setiap hari Kalau sholat Idul Fitri ya kita bawa semua, anak-anak semua kita bawa, meskipun belum dikontrol kita bawa. Karena sholat Idul Fitri itu berkumpulnya semua kaum muslimin dan kaum muslimat. Bahkan Rasulullah memerintahkan wanita-wanita yang haid ikut ke lapangan, tapi nggak sholat, tapi di belakang mendengarkan khutbah dari imam sholat Idul Fitri. Nah di sini Bapak berkaitan dengan masalah anak menangis. Anak yang menangis, maka
Para ulama menjelaskan bahwasannya ketika anak menangis, bolehkah membatalkan sholat? Sementara apa bayi apa menangis. Maka para ulama menjelaskan bahwasannya jika secara asal bahwasannya ketika seseorang sudah mulai sholat, maka haram baginya memutus atau membatalkan sholat tanpa ada alasan syar'i. Berbeda jika ada alasan syar'i, membatalkan sholat karena ada sebab, ada alasan, seperti ada bahaya ketika mau gempa, ketika mungkin anaknya itu mau jatuh nangis, atau mungkin kejepit pintu atau yang lainnya. Ini termasuk masalah ketika bayi menangis. Maka ibu-ibu, jika tangisan tersebut dikhawatirkan membahayakannya, seperti nanti malah terjatuh, nanti atau mungkin dia kena sakit, kejepit atau yang lainnya, maka tidak mengapa membatalkan sholat. Yang kedua, jika tangisan tersebut mengganggu kehusukan jamaah yang lain yang sedang sholat, maka sebaiknya dibatalkan sholatnya. Tidak mengapa membatalkan sholatnya. Jika tangisan tersebut nggak berhenti mengganggu jamaah, kehusukan jamaah, maka kita batalkan. Terutama tidak ada cara lain untuk mendiamkan anak kecuali dengan membatalkan sholat. Kalau masih bisa digendong dan diam, maka nggak apa-apa ibu-ibu. Sholat sambil menggendong itu hukumnya boleh. Ketika berdiri digendong, nanti ketika mau rukuk mau sujud disalah kemale ditaruh. Kan biasanya rukuk sujud itu kan betul lama Terus mungkin kalau mau berdiri digendong lagi. Nabi pun pernah juga menggendong Umamah, cucu beliau yang bernama Umamah dalam sholat. Jadi intinya ibu kalau ketika anak menangis, maka kalau bisa digendong, dikondisikan digendong, maka nggak apa-apa soal menggendong. Tapi kalau memang nggak bisa tetap nangis, maka tidak mengapa membatalkan sholatnya. Bapak monggo. Kalau kondisi seperti ini sudah cukup Bapak. Mihrab seperti ini sudah cukup. Bahkan kalau kita melihat di zaman Nabi kita belum mendapati hadis yang menjelaskan bahwasanya dulu masjidnya Nabi itu dikasih sekat. Belum pernah kita mendapati hadis yang menjelaskan bahwasanya di masjid itu dibatasi sekat. Namun sebagian ulama demi maslahat maka tidak mengapa. Tidak mengapa dikasih sekat. Kalau menurut pribadi seperti ini insya Allah sudah cukup. Sudah cukup. Sudah bagus. Karena melihat realita di zaman Nabi kita belum dapat hadis yang menjelaskan bahwasanya masjid Nabi itu dikasih pembatas. Namun kalau tinggi pun juga boleh. Dan segini juga sudah bagus, tinggi juga lebih bagus, sama bagus. Yang nonton
Allah taala a'lam. Nggih, Bapak? Haji Muhammadiyah itu termasuk puasa dan wudhu juga tidak dilakukan. Puasa dan wudhu, puasa dan wudhu. Nggih. Iya, Sami, Pak. Hukumnya sami dengan sholat tadi. Jawabannya sama dengan yang sholat tadi, secara asal dalam hati. Namun kalau ingin melafadzkan boleh. Pengen melafadzkan boleh, menurut sebagian ulama Syafi'iyah. Namun kita pribadi yang lebih kuat niat itu dalam hati tidak perlu dilafadzkan. Cukup ketika wudu baca bismillah. Ya, monggo Bapak. Terima kasih. Berkaitan dengan fadilah sholat tadi, ada dua dan putri atau ibu atau orang yang berada di rumah. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang di rumah itu kan ketika senang, mungkin juga kurang, mungkin nonton TV dan sebagainya. Nah, dengan permasalahan itu tidak lebih baik di masjid, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau di rumah itu tidak ada temannya, atau anaknya, atau orang lain putri, kan otomatis dia pada sesuatu yang terbaik yang mana? Apakah di rumah atau di masjid? Tapi kadang-kadang di rumah ini malas-malasan. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak, Masya Allah. Maka dalam permasalahan sholat jamaah bagi wanita, Bapak, kita berpegang dengan kaidah umum, yaitu hadis wa buyutahunna khairun lahunna. Rasanya sholat di rumah bagi wanita itu adalah lebih baik bagi mereka. Jadi kaidahnya seperti itu. Namun jika di sana ada sebab-sebab, sebab-sebab yang menjadikan ibu-ibu, para wanita itu ingin pergi ke masjid, ada sebab-sebabnya, maka enggak mengapa. Seperti mungkin tadi adanya televisi yang mungkin anak disuruh matikan dulu susah, contoh, maka tidak mengapa pergi ke masjid. Mungkin juga kalau di masjid lebih khusyuk, yang terpenting kan memperhatikan adab-adab, karena ternyata adab di masjid. Adapun kalau sendirian, tetap Bapak kaidah umum lebih baik di rumah. Meskipun sendirian di rumah, sendirian di rumah itu dengan kaidah umum tadi. Namun kalau ada sebab-sebab tadi, maka betul ke masjid, karena sebagian sahabat wanita Nabi pun juga pergi ke masjid. Begini Ustaz, ini hanya karena orang awam ya. Kalau di rumah memang yang utama di rumah, tetapi hanya sendirian ganjarannya bersih. Nek jamaah di masjid itu ganjaran 27 derajat. Nah ini cara bodoh orang awam. Aku kepengen itu 27 derajat di rumah bersih. Makanya hanya sendirian. Dan kalau pendapatnya seperti itu gimana? Pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak, memang seperti itu. Kalau kita lihat sebagian ibu-ibu pilih di masjid 27 derajat di rumah sendirian. Maka dalam seperti ini Bapak, maka khusus untuk ibu, khusus untuk para wanita yang sholat sendirian, maka di sini tidak kita hukumi satu, karena ini wanita yang memang yang lebih baik sholatnya di rumah. Maka tetap dalam kondisi seperti ini kita katakan
lebih afdol. Bisa jadi apa? Jadi melebihi tadi ya lebih baik dari sholat berjamaah di masjid tadi. Dan lebih baik tadi itu kalau sendirian nih. Kalau memang apa ada yang diajak jamaah itu lebih baik. Seperti tadi nih, kalau suami pengen apa Pak? Nah, pengen mengimami di rumah, itu juga bisa jadi solusi. Ini ketika pengen mengimami di rumah. Tapi kalau suami mungkin sibuk nggak sempat mengimami di rumah, kembali ke kaidah awal tadi, khusus wanita tetap apa meskipun sendirian di rumah itu lebih baik. Beda dengan laki-laki karena hukumnya wajib Pak. Hukum laki-laki hukumnya apa? Wajib di masjid menurut sebagian pendapat ulama. Betul nggih? Iya monggo. Iya. Pahala 27 derajat pahala salat berjamaah di masjid. Dan pahala apa? Pahala langkah kaki itu pahala sendiri, tambahan sendiri. Kata nih. Wallahu taala. Iya Bapak. Nih benar sekali Bapak nih Mas. Nih berkaitan dengan berwudu di kamar mandi. Berarti berwudu di kamar mandi. Nih berwudu di kamar mandi. Nih para ulama menjelaskan memang di kamar mandi itu tidak boleh menyebut nama Allah, nggak boleh zikir, nggak boleh istighfar. Maka jika berwudu dalam kamar mandi, para ulama menjelaskan boleh di dalam hati. Boleh mengucapkan bismillahnya apa di dalam hati. Karena memang benar-benar nggak boleh mengucapkan apa asma Allah di kamar mandi. Spontan nggak apa-apa kalau nggak sengaja. Nggih, kadang lupa nggih Pak. Nggih, Bapak. Nggih. Nggih. Posisinya di mana? Oh nggih. Terus yang kedua, pada misalkan itu posisi di tengah ya, betul. Nah, yang kedua, sholat pertama sudah penuh, terus yang sholat kedua ada lagi di sana ada 5 orang. Ada yang tahu kalau satu orang itu awal posisi di tengah misalkan, terus tempatnya posisi yang baik itu yang di mana? Untuk tadi ya.
Nggih. Dan selanjutnya langsung saja maka kalau berangkat ke masjid wanita itu di beg yang terakhir dan hendaknya di beg yang awal. Kalau betul saya Nggih. Nggih, pertanyaan bagus sekali Bapak nggih. Yang pertama ketika shop sudah penuh kemudian datang satu orang, maka posisinya adalah di tengah. Tetap di tengah, bukan di pinggir nih. Di pinggir dan tidak perlu narik. Tidak perlu apa? Narik yang di depan. Nanti malah apa, Pak? Nanti malah padu tarik-tarik ini. Dan salatnya sah karena memang ada udzur yang sudah penuh nih, sudah penuh. Kemudian jika ternyata yang datang dulu itu malah dari pinggir, Pak. Nah, kita baiknya gimana? Baiknya di tengah atau ikut yang di pinggir dulu. Maka dalam posisi seperti ini kita tetap menjaga bersambungnya shaf. Jadi kita ikut yang agak pinggir tadi dan yang salah yang pinggir tadi. Salahnya yang tadi ya. Dan kita tidak bertanggung jawab atas apa yang dia mulai di pinggir tadi. Jadi kita tidak di tengah nanti terputus nih. Terputus, maka demi menjaga tersambungnya shaf, kita ikut yang mungkin agak pinggir itu ya. Terus berikutnya berkaitan dengan sholat berjamaah. Memang ada hadis Bapak, ada hadis yang mana kana nisa ya yahdurna ma'a Rasulullah sallallahu fi sholatil fajr. Dulu para sahabat wanita Nabi itu ikut menghadiri sholat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut menghadiri sholat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasanya yakhrujna, mereka keluar duluan sebelum laki-laki keluar. Memang ada hadisnya Bapak nggih, memang itu sudah benar. Jadi ibu-ibu itu pulang duluan nggih ketika di zaman Nabi nggih, kecuali kalau ibu-ibu nggih gonceng bapak-bapak nggih gitu nggih. Kalau gonceng bapak-bapak kan ini apa? Mentasi kan nggih. Nah, nggih. Nah, niku napa? Memang benar ada hadisnya, ibu-ibu niku napa? Pulang duluan ngoten. Istilahnya pun nanti biar enggak tempuk ngoten kan nggih, biar enggak tempuk ngoten, biar enggak seselan, biar enggak tempuk ngoten nggih. Jadi pulang duluan Bapak. Nggih niku wonten hadisipun. Kalau datangnya kalau sekarang nggih, karena yang penting pintunya sudah napa? Sudah beda, enggak betul napa-napa. Kan biasanya yang sering barang niku kan apa? Pulangnya apa nih? Pulangnya kan biasanya bus ngoten nggih. Kalau datang, pengen datang sebelum adzan nggih monggo. Nggih. Karena kalau datang yang penting kan pintunya sudah beda. Ngoten nggih. Mboten napa-napa nggih. Wallahu taala. Nggih Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini ku berkaitan dengan apa? Shaf dalam salat. Yang intinya Ibu, shaf yang paling utama bagi makmum kalau laki-laki yang paling depan, dan yang wanita shaf yang paling baik adalah yang terakhir. Sebagaimana sabda Nabi, khairus sufuf fir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairus sufufi nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Shaf yang terbaik bagi laki-laki adalah yang pertama, yang awal, dan yang paling buruk adalah yang terakhir. Sebaliknya kalau wanita, shaf yang terbaik adalah yang terakhir, ya, dan yang terburuk adalah yang pertama, yang awal. Nah sekarang menjadi masalah Ustaz, seperti masjid ini. Kalau ibu-ibu itu langsung duduk di belakang sana, yang datang carry terus melangkai gimana ini juga termasuk kasuistik ya? Ada yang paling baik yang di belakang, apa itu tiri-tiri, nasi teko carry, melangkai dulu.
Ya, maka di sini bisa kita atur Bapak nggih, bisa kita atur terutama yang pintu itu tidak kita isi terlebih dahulu. Dan juga tidak terlalu mepet ke belakang. Ini dalam artian nanti kalau seandainya lewat masih bisa. Seandainya lewat masih apa? Masih bisa. Jadi kan yang pintu itu jangan dikasih tempat dulu, nanti kalau ada yang mau masuk kan terhalang. Kemudian juga tidak terlalu mepet banget, dalam arti nanti kalau pengen maju ke depan masih ada lenggam atau ada tempat. Karena sini sudah ada batasnya, ada head, dicoba dengar nyatanya saksot yang kebal. Oke, kebal. Oke. Oke, betul apa? Kenapa nggih? Ini ya sifatipun iki mboten wajib nggih, tapi napa? Anjuran, artinya sunnah. Maka kan Bapak Ibu nggih, pembahasan ing dalu punika nggih, jajaripun tesih kathah niki masih berkaitan dengan salat berjamaah dengan posisi shaf nggih. Ananging wektalipun pun dalu nggih. Dalu nggih, kathah pertanyaan nggih, kenapa-napa? Mohon dijelaskan antara sama atau berbeda antara kata sunnah dan kata hadis. Karena saya membaca buku itu ada sunnah atau hadis, yang satunya sunnah dan hadis. Nah, itu sebenarnya sama. Ya, pertanyaan bagus sekali berkaitan dengan sunnah dan hadis. Maka kalau disebutkan kata hadis, maka itu pasti adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngerti nggih? Kalau dikatakan hadis, maka itu pasti pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sunnah, Pak, maknanya banyak. Kalau sunnah menurut ahli fikih, sunnah menurut ahli fikih, maka maksudnya adalah jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak dapat dosa. Kata ini sunnah menurut ahli fikih. Ini kan istilah sunnah menurut fikih, ahli fikih apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Namun kalau sunnah menurut ahli hadis maknanya sama. Itu apa? Hadis Nabi SAW. Maka istilah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada kata Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang dimaksud sunnah di sini adalah hadis. Tapi kalau baru menjelaskan hukum masalah fikih, ini hukumnya wajib, sedang ini sunnah. Nah, maka ini sunnah yang kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bahkan sunnah menurut ahli akidah maknanya bisa akidah, Pak. Apa? Bisa bermakna akidah. Sunnah Imam Ahmad berisi akidah kita. Bahkan sunnah menurut bahasa artinya adalah thariqah atau tuntunan. Bisa bermakna tuntunan. Nah, makanya di sana ada sekitar 4 atau 5 nih istilah sunnah niku nggih. Ternyata ada menurut ahli fikih, ahli akidah, ahli bahasa, dan apa? Ahli hadis. Yang penting kalau kita bisa membedakan sunnah yang itu maknanya hadis, dan sunnah yang maknanya lawan dari apa? Wajib. Nah, wajib atau makruh atau haram. Kalau hukum kan ada 5 ya Pak nih. Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, boleh. Nah ini gini. Jadi beda sunnah menurut ahli fikih dan ahli hadis seperti ini. Jadi kesimpulannya kalau hadis pasti sunnah, kalau sunnah belum tentu hadis. Nih, harus nih. Bisa hadis dan bisa hadis nih. Wajib, sunnah, makruh, haram nih. Ingatan Bapak Ibu, pembahasan ingkang saged kita bahas ing dalu punika nggih mugi-mugi bermanfaat nggih nyuwun pangapura nggih
menawi wonten kekiranganipun. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi istiqomah dumateng kita sami. Kita cekapaken fa nasallahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak.